Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, masih semangat gak? Ayo jangan kendor ya semangatnya. Masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Coba dibuka lagi bukunya. Nah, tepat. Kemarin kita belajar mengenal cerita fantasi. Sudah siap gak sekarang untuk berfantasi? Untuk kali ini kita belajar mengidentifikasi unsur cerita fantasi yang terbagi dua bagian. Yang akan kita identifikasi ada dua bagian. Yang pertama itu ciri umumnya. Kemudian yang kedua itu jenis cerita fantasi. Tapi tidak akan dua-duanya kita bahas kali ini. Yaitu yang pertama dulu ciri umum dari teks cerita fantasi. Apa sih ciri umumnya? Nah, di sini ciri umumnya akan dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ciri umumnya adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Apa ya? Coba lihat penjelasannya di sebelah sini. Penjelasannya bisa kamu pahami baik-baik. Di sini biasanya cerita fantasi itu adalah cerita rekaan dari penulis dan tidak ada dalam dunia nyata. Bagian kedua adalah ide cerita. Apa ya ide cerita itu? Ide cerita dalam fantasi yaitu tidak dibatasi kehidupan nyata. Biasanya berupa irisan dunia nyata dan dunia hayali yang diciptakan oleh pengarang. Contohnya seperti pertempuran siluman ular dan elang. Bagian ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Latar biasanya terbagi 3 bagian: latar waktu, tempat, dan suasana. Latar dalam cerita fantasi terdapat 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Cirinya menggunakan latar yang menerobos ruang dan waktu. Nah, sekarang bagian keempatnya adalah tokoh unik, yaitu memiliki kesaktian. Maksud tokoh unik dalam cerita fantasi biasanya adalah tokoh yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, dan itu cuman rekaan dari penulis, dan kamu bisa lihat pengertiannya di sebelah sini. Bagian kelima bersifat fiksi. Apa ya fiksi itu? Nah, di sini cerita fantasi itu bersifat fiksi, bukan kejadian nyata. Cerita itu terdiri dari latar atau objek yang tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, bagian keenam adalah dari bahasanya. Di sini bahasa yang digunakan itu banyak menggunakan bahasa sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup banyak. Kalau bagian pertamanya membahas mengenai ciri umumnya, nah sekarang kita akan membahas jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2 bagian. Apa saja ya? Yang pertama ada cerita fantasi total dan irisan. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Jadi semua objeknya berupa hayalan pengarang.
Sedangkan cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama orang, tempat, dan peristiwa yang ada dalam dunia nyata. Contoh fantasi total adalah cerita fantasi Nagata yang mulai dari nama orang, objek, dan nama kota benar-benar merupakan rekaan dari pengarang. Sedangkan contoh cerita fantasi irisan, misalnya cerita yang sangat populer yaitu cerita Harry Potter yang di dalam cerita terdapat dunia nyata dan dunia rekaan. Bagian kedua dari jenis cerita fantasi adalah cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Di sini dilihat dari latarnya terbagi jadi dua bagian, yaitu latar waktu sejaman dan latar lintas waktu. Latar waktu sejaman yaitu latar yang digunakan satu masa, misalnya fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Sedangkan latar lintas waktu yaitu menggunakan dua latar yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah atau masa kini dengan 40 tahun yang akan datang. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.